Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Alika Noveli Prastio dengan NPM 22310606108 dari kelas Psikologi 6H. Di sini saya membahas materi tentang self-regulation. Oke. Jadi, apa sih self-regulation? Self-regulation itu proses internal yang memungkinkan individu untuk mengarahkan dan mengelola pikiran, emosi, serta perilakunya secara sadar untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini tuh mencakup kemampuan mengendalikan impuls, mengelola stres, dan tetap fokus pada tujuan meskipun menghadapi gangguan. Oke, selanjutnya ada teori dasar dari self-regulation. Ada dari Albert Bandura. Albert Bandura tuh menyatakan bahwa self-regulation bagian dari pembelajaran sosial. Menurutnya, individu belajar mengatur perilaku mereka melalui self-observation atau memantau diri sendiri. Yang kedua ada judgment, menilai perilaku dibandingkan dengan standar. Yang ketiga ada self-reaction, memberikan penghargaan atau hukuman untuk diri sendiri. Terus ada teori dari Zimmerman. Itu ada 3 fase pengaturan diri. Yang pertama ada fase perencanaan, di mana menetapkan tujuan dan merancang strategi. Terus ada fase pelaksanaan, menerapkan strategi sambil memantau kemajuan. Terus yang terakhir ada fase refleksi, mengevaluasi hasil dan menyesuaikan strategi. Terus selanjutnya komponen-komponen self-regulation. Yang pertama itu ada self-awareness, di mana individu itu menyadari perasaan, pikiran, dan tindakan yang sedang terjadi dalam diri mereka sendiri. Terus yang kedua ada self monitoring atau pemantauan diri, di mana individu mampu mengenali diri, kapan individu tersebut mulai melenceng dari tujuan atau norma yang ditetapkan. Terus yang ketiga itu ada self evaluation, di mana individu mengevaluasi apakah perilaku mereka dan tindakannya sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Terus yang keempat ada self instruction atau instruksi diri. Individu memberi perintah atau arahan kepada diri sendiri dalam menghadapi situasi. Terus yang terakhir ada self reinforcement atau penguatan diri. Jadi individu tuh memberi hadiah atau penghargaan setelah berhasil mengontrol diri dan mencapai tujuan. Oke, selanjutnya ada strategi mengembangkan self regulation. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Terus yang kedua ada perencanaan dan manajemen waktu. Yang pertama itu menggunakan to-do list. Yang kedua prioritaskan tugas. Terus yang ketiga, strategi terakhir itu ada teknik pengendalian diri, di mana teknik pause and plan, berhenti sebelum bertindak impulsif. Terus yang kedua ada relaksasi dan pernapasan, dan yang ketiga mindfulness dan meditasi. Selanjutnya ada manfaat penguasaan self-regulation. Itu ada 6. Apa aja sih? Yang pertama, meningkatkan performa akademik dan profesional. Yang kedua, menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Yang ketiga, meningkatkan hubungan interpersonal. Yang keempat, membantu mengambil keputusan yang bijak. Yang kelima, mendukung perkembangan kepribadian yang sehat. Dan keenam, meningkatkan resiliensi atau daya tahan terhadap tekanan hidup. Terus selanjutnya ada hambatan self-regulation. Yang pertama itu kurangnya kesadaran diri. Yang kedua, lingkungan yang tidak mendukung. Yang ketiga, tekanan emosi yang berlebihan. Dan yang keempat, kebiasaan buruk atau pola pikir yang negatif. Yang terakhir adalah kesimpulan dari self-regulation, di mana self-regulation itu merupakan keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh setiap individu supaya mampu menghadapi tantangan hidup secara sehat dan produktif. Ini bukan bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dilatih dan dikembangkan. Mulailah dengan langkah kecil, menyadari emosi, membuat tujuan harian, dan melakukan refleksi setiap malam. Pengaturan diri yang kuat akan membawa perubahan besar dalam kehidupan pribadi dan profesional. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.